Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas ringkasan materi dari pertama CSS, yang kedua HTML oleh Tiron Kiwo dengan Stambuk F1 K1 19067. Langsung saja. HTML tingkatan dari Hypertext Markup Language merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke browser. HTML lah yang memungkinkan saya menjelajahi internet dan melihat halaman web. Kekurangan dari HTML ini sendiri adalah membuat peranan dan form interaktif. Berikut apa arti dari masing-masing struktur HTML di bawah ini. Elemen doctype digunakan untuk memberikan info kepada browser mengenai versi HTML yang digunakan. B. Elemen HTML. Elemen ini mengandung hampir semua dokumen HTML yang berarti teks pertama dan awal digunakan. Dokumen HTML dan teks menutup adalah tanda akhir dokumen. Elemen ini digunakan untuk menguraikan berbagai info yang terkait dengan dokumen, judul dokumen. Next. Apa contoh dokumen HTML adalah sebagai berikut. Adapun contoh dokumen HTML adalah sebagai berikut. Mungkin bisa lihat pada bar di bawah ini. Berikut kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan sebagai berikut. Kelebihan dari HTML ini adalah yang pertama, merupakan bahasa pengkodean yang dapat digunakan pada berbagai jenis mesin komputer yang berbeda dan berbagai macam sistem operasi yang berbeda. Yang kedua, dapat disisipkan gambar baik gambar statis ataupun dinamis. Animasi termasuk menggunakan gambar dari untuk menjadikan hypertext. Yang ketiga, dapat disisipkan bahasa pemrograman untuk mempercantik halaman web seperti JavaScript, VB-Script, Active Server, PGS, Spark, TCL, PHP dan sebagainya. Ya. Next. Kelebihan kekurangan. Adapun kekurangan dari HTML ini adalah yang pertama, menghasilkan halaman yang statis. Yang kedua, memiliki tag-tag yang begitu banyak sehingga susah dipelajari untuk yang masih awam. Ya. Berikut adalah materi dari CSS. CSS itu kepanjangan dari Cascading Style Sheet, adalah style yang digunakan untuk mengatur tampilan dari halaman web dengan menggunakan CSS. Maka untuk menghasilkan tampilan web indah dan menarik, bahasa pemrograman ini lebih mudah dan ringkas daripada menggunakan atribut di tiap tag HTML. Berikut, CSS juga disusun dengan struktur tertentu berikut. Contoh dan penjelasan dari strukturnya. A. Selektor dan deklarasi adalah perintah CSS. B. Selektor berfungsi untuk memberitahu web browser bahwa pada elemen mana turunan CSS akan diterapkan. Selektor merupakan nama tag selektor kelas atau selektor ID. Declaration atau adalah aturan CSS yang diterapkan yang mana terdiri dari properti dan value. Next. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan sebagai berikut. Kelebihan dari CSS itu adalah A. Dapat memisahkan desain dengan konten halaman web. B. Dapat mengatur desain seefisien mungkin.
C. Jika ingin mengedit suatu tema laman web dapat dilakukan dengan mudah, yaitu cukup dengan modifikasi pada CSS-nya saja. D. Satu CSS dapat diakses oleh banyak web. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kekurangan sebagai berikut. Kekurangan dari CSS itu adalah tampilan pada setiap browser yang berbeda. Ada juga browser yang tidak dapat menyupport CSS. C. Membutuhkan waktu yang lama dalam membuatnya. C. Sering terjadi tab atau error. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari dua materi itu, menyimpulkan bahwa sampai di sini saya sudah mempelajari apa itu HTML, pengertiannya dan cara kerjanya. HTML bukanlah pemrograman dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Dengan bahasa markup ini, user bisa mengelola dan memformat dokumen secara statis, sama seperti Microsoft Word. Berdasarkan cara kerja HTML, Anda bisa menggunakannya untuk membuat struktur konten pada website dan aplikasi web menggunakan coding sederhana. HTML merupakan level terbawah dari teknologi frontend dan berfungsi sebagai besar styling yang bisa saya tambahkan dengan CSS dan fungsionalitas yang dapat dijalankan menggunakan JavaScript. Itulah hasil kesimpulan. Kemudian evaluasi. Baik, evaluasi yang saya simpulkan bahwa pertama, saya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya ilmu bermanfaat, bukan sekedar nilai atau tapi karena Bapak dosen berbagai cara yang bisa memberikan ilmu, saya tidak bisa membalas dengan harta kekayaan apapun, tetapi yang punya berkat adalah Tuhan Allah itu sendiri, maka akan membalas sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, mempertahankan cara-cara seperti ini, banyak metode yang bisa diajarkan. Jadi bisa kami pelajari melalui Bapak dosen metode-metode yang kami sebelumnya tidak tahu, tetapi karena Bapak dosen kami bisa tahu. Itu hal yang kami sangat luar biasa membanggakan. Ketiga, semoga semester ini aktif offline agar kami lebih mendalam lagi. Jadi semoga semester ini agar offline supaya kami bisa duduk sama-sama dengan mengcoding atau apa bersama dengan dosen, Pak dosen. Iya. Yang keempat adalah metode Bapak yang mengajarkan kami banyak kelas-kelas yang gratis yang sebelumnya kami tidak tahu mendaftar, tidak tahu apa itu School, Coursera, dan lain-lain. Kami sebelumnya sangat awam, tetapi karena kemudian Bapak dosen ada sehingga kami bisa tahu seperti itu. Jadi itulah evaluasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.